Katakanlah tubuh kita saja, bayangkan saja kalau misalkan jari kita yang 5 ini semuanya jempol, kan tidak enak nih jari kalau semuanya jempol. Justru ada perbedaan, ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini tugasnya sebagai telunjuk, ini sebagai jari tengah, ini sebagai jari manis, ini sebagai kelingking, ini sebagai jempol. Semua memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Coba kalau ini isinya jempol, ya kan nggak enak. Demikian juga dengan wajah kita. Bayangkan saja kalau wajah kita isinya mulut semua, Masya Allah, kan nggak enak. Nah, ada perbedaan. Kalau kita di taman saja, kan tidak nyaman kalau misalkan di dalam suatu taman isinya rumput saja. Nggak ada lagi tanaman, mawar, apa semua, nggak ada rumput saja, kan tidak indah. Tapi terlihat indah pada saat begitu di dekor, ada rumput, ada pohon, ada macam-macam di sana. Terlihat indah. Demikian juga dengan manusia. Nah, inilah pemahaman Allahu Akbar. Kita melatih diri kita untuk mau menerima sesuatu yang berbeda dengan kita. Toh perbedaan itu memberikan kenyamanan buat kita untuk kita berjalan di muka bumi ini. Sekali lagi, toh perbedaan itu memberikan kenyamanan bagi kita untuk kita bisa berjalan di muka bumi. Nah, ini perlu dilatih ternyata para pemirsa untuk bisa menerima perbedaan di dalam kemahabesaran Allah ini. Dan ternyata hambatan yang pertama pada saat kita mau menerima kemahabesaran Allah, ternyata hambatannya itu adalah di ego. Ego yang ada di dalam diri kita ini dimotori oleh kotoran-kotoran hati. Saya ambil contoh saja. Kalau di dalam hati kita ini isinya dengki saja, akan sangat sulit kita untuk menerima perbedaan. Orang begitu berbeda warna kulitnya dengan kita, langsung aja kita hantam dengan dengki, kita hantam dengan buruk sangka, kita hantam dengan sombong. Ya, kita nggak akan pernah bisa merasakan Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa merasakan Allahu Akbar? Belum apa-apa, begitu dia berbeda dengan kita, langsung kita hantam dengan buruk sangka. Tidak akan pernah bisa. Nah, karena itu kita perlu melatih diri kita. Nah, salat diturunkan ke muka bumi ini tujuannya untuk itu para pemirsa. Untuk supaya kita ini terhindar dari perbuatan keji dan mungkar terhadap perbedaan tadi. Nah, inilah makanya di awal tadi saya katakan bahwa Allahu Akbar telah menempati tempat yang menurut saya kurang pantas. Dijadikan sebagai heroik perang. Dijadikan untuk membinasakan orang. Menurut saya itu salah besar. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Allahu Akbar dipakai sebagai ucapan untuk perang. Menurut saya kurang tepat. Karena Allahu Akbar itu adalah lantunan Asmaul Husna yang dikumandangkan pada saat azan. Memanggil orang untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, panggilan sholat. Sholat itu untuk apa? Sholat itu untuk supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Mudah-mudahan ke depan kita tempatkan Allahu Akbar pada tempatnya sebenarnya. Jadi Allahu Akbar dijadikan sebagai sebuah pemahaman kita untuk mau menerima perbedaan. Sebagai pemahaman kita untuk menebarkan cinta kasih di muka bumi ini. Mudah-mudahan acara sore hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah juga bisa menjadi sebuah renungan ya bagi kita di sore hari ini pemirsa, dengan tausiah dari Ustadz Sony Sutrisna. Baik, kita akan lanjutkan kepada Ibu Cucung. Pada saat itu ada sebuah ujian dari Allah, berbicara mengenai Allahu Akbar ini tadi. Mungkin ada kaitannya. Apa yang Ibu bisa ambil hikmah dari kejadian tentang sebuah ujian dari Allah mengenai kondisi kesehatan Ibu? Pertama ya, harus sabar aja gitu ya. Harus tetap sabar. Iya, sabar gitu. Terus merasakan penyakit begitu ininya ya, nyesek apa ya dicekek gitu. Tapi apa benar Ibu pada saat mungkin ada kondisi yang seperti itu, kondisi kesehatan yang kurang baik, kemudian ditambah lagi misalkan kita itu sedikit kurang menerima, namanya juga wanita kadang-kadang suka hilafnya suka banyak ya Bu ya. Ini misalkan ada tetangga yang ada apa gitu, kita agak sedikit sirik atau iri hati, atau kita tidak bisa terima menerima sebuah perbedaan itu. Ini jadi kondisi kesehatannya jadi makin lama makin drop. Seperti itu nggak Ibu? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa menjaga ya. Jadi mungkin dari ujian Ibu ya gitu. Sabar gitu. Mudah-mudahan ya gitu pas berobat ke Pak Ustadz yakin. Baik. Ibu ada keluhan mengenai lambung atau lebih tepatnya adalah keluhan mah kronis. Keluhannya ini sudah berapa lama Ibu derita dan sudah pernah kemana saja untuk melakukan usaha atau ikhtiarnya Ibu? Sudah ke medis ya. Terus sama terapi lagi. Terapi. Belum datang ke terapi kolbu ya waktu itu ya? Belum. Tapi apakah makin parah? Malah makin parah. Belum ada perubahan yang baik, malah makin drop ya Ibu ya. Drop. Pertama ke Pak Ustadz itu nggak bisa jalan. Masya Allah, apa yang sedang Ibu rasakan pada saat itu? Ini pusing ya.
pusing berlebihan itu, berdebar-debar, ini kuping mendengung, jadi sesak aja gitu, jadi pikiran kemana-mana gitu, seolah-olah ibu mati nih sekarang. Mati Masya Allah, sudah sampai punya pemikiran seperti itu, Ibu? Cuman itu aja Ibu. Aktivitas atau kegiatan pastinya secara otomatis stop atau terhenti. aja. Berbaring aja, bisa jalan aja gitu ya, bisa selangkah 2 langkah udah nyesek, nggak bisa ini aja napas kayaknya. Baik. Udah begitu parah. Pada saat ada kambuh mengenai keluhan tersebut, apa yang Ibu lakukan? Mungkin konsumsi obat atau Iya obat iya. bagaimana? Kan ibu nggak bisa tidur, Oke. terus dikasih obat penenang sama dokter. Sampai seperti itu? Iya. Oke, baik. Nanti kita tahan dulu sebentar, Ibu. Nanti kita juga akan tanyakan kembali pemirsa kepada Ibu Cucum yang merupakan mantan pasien dari terapi kolbu, seperti apa metode terapi yang didapatkan oleh beliau dan bagaimana pula kondisi hingga sore hari ini, apakah sudah berangsur-angsur pulih, sudah bisa melakukan aktivitas ataupun juga kegiatannya. Kita akan temukan jawabannya namun setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan powerful dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang tidak pernah berselawat terhadap Nabi, melalui peringatan seperti ini akhirnya kita tergerak hatinya untuk berselawat. Satu pantun lagi buat AA, ya kan? Ikan asin pakai rujak, silakan diterusin AA rejak. Nanya, apakah musibah ini bagian daripada takdir? Iya. Antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Biar kata rumahnya kecil, gadanya gede. Jangan mikirin yang Indahnya berpikir menyambut pergantian tahun, jadi lebih banyak. 0215155531 line interaktif sudah kami buka pemirsa bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung ataupun menanyakan kondisi kesehatan Anda bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna. Insya Allah bisa mendapatkan sebuah solusi dan juga manfaat untuk Anda. Dan jangan pula Anda lewatkan pemirsa tausiah dari guru besar dan juga terapis kami Bapak Ustadz Sony Sutrisna setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 malam serta di hari Sabtu dan Minggu pukul 12:30 pagi, tentu saja hanya di Jak TV. Sembari menunggu telepon Anda, terlebih dahulu kita lanjutkan kembali mengenai keluhan dari Ibu Cucum yang pada saat itu ada keluhan lambung ataupun mah kronis, sudah berobat juga ke medis ataupun ke pengobatan alternatif, tapi belum kunjung menemukan sebuah kesembuhan, tapi malah justru lebih parah kondisinya Ibu ya, sampai lemes, sampai hanya berbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan. Kemudian dapat informasi dari mana mengetahui terapi kolbu Ibu? Ini kan tengah malam ya, Ibu nggak bisa tidur. Ada tausiah Pak Ustadz ya? Iya Pak Ustadz sama Bapak tuh betulan. Oke. 2 kali kalau nggak salah, 2 kali lihat gitu, aduh bagus amat ini ya, gitu. Soalnya udah bosen gitu. Oke, baik. Akhirnya sudah mulai tertarik setelah ada tayangan tersebut. Iya. Kita tahan dulu sampai di situ Ibu. Kita sudah ada penelpon. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lisa di Jember. Ibu Lisa di Jember, Jawa Timur. Baik, silahkan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lisa, selamat sore. Iya. Iya, gini Pak Ustadz. Saya itu kena sakit ini Pak Ustadz, kepala yang sebelah kanan. Hanya sebelah saja Ibu sakit kepalanya? Iya, terus sama kaki itu terasanya itu sakit gitu. Kaki dua-duanya Ibu? Iya, telapak kaki. Telapak kaki. Iya. Yang parah itu yang ini bagian kanan, kepala yang sebelah kanan itu sudah lama itu Pak Ustadz. Oke. Ibu sudah mengecek ke medis atau berobat ke dokter untuk kondisinya seperti apa begitu? Sudah, ya katanya penyakitnya itu cuma seperti migrain gitu. Tapi setelah konsumsi obat habis sakit lagi. Iya. Iya, baik. Usia berapa saat ini Ibu? Mohon maaf. Saya masih usia 39. 39 tahun. Baik, ada lagi mungkin yang ingin diutarakan Ibu? Iya. Solusinya seperti apa ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lisa. Ibu Lisa. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Bapak Ustaz Sony Sutrisna. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lisa, selamat sore. Ibu Lisa, tadi saya sedikit ya coba lakukan deteksi. Itu ada di kepala bagian kanan, memang agak sedikit kurang nyaman di sana. Saya pikir untuk sementara waktu seluruh makanan yang mengandung kolesterol ya sebaiknya dihindari. Seperti santan, udang, cumi, kepiting, itu gorengan juga kalau bisa jangan menggunakan minyak goreng yang biasa ya, gunakan minyak jagung. Nah, untuk kasus seperti ini kan ibu tadi juga udah utarakan, udah cukup lama melakukan ikhtiar secara medis ya, namun kan belum maksimal hasilnya. Tidak ada salahnya digabung dengan ikhtiar doa ya, siapa tahu diijabah oleh Allah. Jadi kalau menurut pendapat saya, sementara hindari dulu makanan yang mengandung kolesterol, dan kalau memang ada waktu silakan datang ke terapi kolbu. Siapa tahu pertemuan kita pada sore hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir demikian. Amin. Baik, untuk Ibu Lisa semoga cukup puas ya dan juga bermanfaat mengenai solusi untuk kondisi kesehatan Anda. Untuk alamat serta nomor telepon selengkapnya dari terapi kolbu bisa Anda catat yang sudah tertera di layar televisi Anda. Nah, seperti halnya Ibu Cucum, setelah menyaksikan acara bersama dengan Bapak Ustaz Sony Sutrisna, lebih tepatnya di terapi kolbu, kemudian sudah mulai ada ketertarikan dan keyakinan langsung untuk segera datang. Iya, langsung. Keputusannya langsung cepat ini? Iya. Malam Langsung pagi menyimak acara, kemudian paginya langsung datang. Oke, kondisi seperti apa Ibu pada pagi hari itu? Sedang parah-parahnya. Lagi parah-parahnya. Lagi papa. Langsung sampai di papa juga. Baik, itu langsung diterapi saat itu juga Ibu. Terapi. Baik, terapinya bagaimana? Nggak pakai obat sih ya. Sama sekali tidak ada obat. Langsung ditangani oleh Pak Ustadz waktu itu juga Ibu? Iya. Butuh durasi berapa lama? Pas itu 5 kali kan ya. 5 kali? Iya. Pas sekali itu Ibu udah alhamdulillah ya. Udah Pada bisa saat tidur. Setelah selesai terapi di hari pertama saja sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Sudah bisa tidur. Iya. Sebelumnya apakah memang ada kendala atau kesulitan untuk melakukan tidur malam Ibu? Iya, itu. Pokoknya sehari semalam nggak bisa tidur sama sekali, nggak mau tidur. Oke. Berarti pada saat pertama setelah selesai terapi pulang sudah alhamdulillah sudah dibuktikan sudah bisa tidur malam. Kemudian untuk kehadiran keesokannya sampai terakhir pertemuan terakhir ini bagaimana saja kondisinya setelah itu? Alhamdulillah sampai sekarang udah sehat nih, kan lagi sakit tiap hari, turun kan tadinya kan 60 kilo Ibu, turun sampai 45. Subhanallah, baik-baik. Alhamdulillah sekarang udah 60 lagi. Alhamdulillah. Jadi pada saat dulu sampai menyusut nih ya berat badannya, tapi sampai sekarang pun bisa disimak juga di sore hari ini. Ibu pun juga raut muka yang alhamdulillah sehat, badannya juga sudah kembali dengan normal seperti sedia kala seperti itu. Kegiatan atau aktivitas sudah bisa dilakukan? Udah bisa. Alhamdulillah. Ibu yang dulunya biasanya misalkan suka kambuh-kambuhan nih, asam lambung atau mah, boleh dikatakan setiap hari ini kambuh pada saat itu? Kalau sekarang enggak, udah enggak. Kalau sekarang sudah tidak ya? Tidak. Dulunya mungkin seperti itu, tapi sekarang sudah. Sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah sudah membaik. Pada saat dilakukan terapi oleh Pak Ustadz Sony, sama sekali tidak misalkan diwajibkan nggak untuk harus menaati anjuran pola makan, gaya hidupnya juga harus diatur juga, seperti itu kah Ibu? Iya, itu makan pantang aja. Banyak sekali pantangan yang benar-benar dipantang? Enggak sih. Seperti apa saja Ibu? Gorengan gitu. Bumbu kacang. Terasa berat mungkin Ibu? Enggak sih.
pengen sembuh. Insya Allah, baik. Nah, kemudian setelah selesai di terapi dan Ibu pun juga sudah bisa memberikan kesaksian kepada kami di sore hari ini secara lebih sehat lagi ya Ibu. Ini tetap maintenance dalam hal sering kontrol atau sering datang untuk dilakukan terapi supaya tidak gampang atau mudah kambuh lagi begitu. Iya. Sering juga. iya. Aktivitas juga sudah kembali dengan normal, jadi sudah cukup puas mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Tentu saja ini kesembuhan dari Allah ya Ibu ya. Baik, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, tidak hanya Ibu Jusum saja yang seperti memberikan atau mendapatkan sebuah mukjizat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai harapan berbicara mengenai kondisi kesehatannya dan alhamdulillah sudah mendapatkan kesembuhan. Sekali lagi kami di sini juga memberikan sebuah solusi ataupun juga referensi bagi Anda yang pada kesempatan sore hari ini misalkan diberikan sebuah ujian ataupun cobaan dari Allah mengenai kondisi kesehatan Anda. Jangan khawatir, jangan berputus asa, tetaplah lakukan usaha, ikhtiar, doa dan juga berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah harapan kita semua pada sore hari ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita juga akan menghadirkan kesaksian dari mantan pasien yang lain dari terapi kolbu yang juga sudah diijabah oleh Allah mengenai kondisi kesehatan Anda. Tetap bersama kami, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Cepuk Whitening Night Cream membuat kulit wajahku tampak lebih sehat, mulus, dan berseri. Sehingga membuat aku lebih percaya diri. Cepuk, pilihan yang terbaik. Silmi, ini kan masjid nih ya, saya ingin Islam tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Udkhulu, masuklah. Senyum Quran, kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Real Magazine, Real Action. Jak TV, My TV, My TV. Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Saya kalau bekerja pasti memang sangat serius gitu. Saya nggak, apalagi ini peran besar gitu buat saya nggak bisa main-main. Karena malam hari ini kita akan lebih akrab lagi dengan trio Macan. Bisa jelaskan ke saya dan juga pasti pemirsa ingin tahu jika saya pengguna Transjakarta. Saya ingin tahu Jalan itu kalau sore coba bisa dilihat atau pagi aspal tidak terlihat. Gol-gol terbaik musim ini. United يلعب كرة لرافيل كرة عرضية خطير. Segera tercipta perdamaian ya di sepak bola kita, kisruh mulu nih. Nah, bersama pembawa acara yang mudah-mudahan akan jadi kesayangan Anda dan terus jadi kesayangan Anda, Soleh Solihun. Muntah selama 1 bulan. Penyakitnya banyak, lambung, emah, tipes, sama paru. Ini anak saya Rafif, usia 2,5 tahun. Penyakitnya dulu leukemia. Gejala awalnya pucat gitu, badannya panas. Sudah lebih dari 10 hari panasnya turun-turun gitu. Saya udah bosan minum obat. Langsung saya melihat TV ada acara terapi kolbu Pak Ustadz Sony. Kemudian yang saya lakukan, kok pengobatannya tidak melakukan pijat, jarum suntik, atau jamu-jamuan.
Sedangkan saya sudah terlalu banyak minum jamu, minum obat. Ketiga kali saya tertarik sebab tidak ada obat yang diminum, tidak ada jamu, terus nggak dipijit gitu. Kemudian saya paginya langsung nelepon ke terapi kolbu. Pertama saya datang ke sini merasa udah agak tenang gitu. Terus kedua kalinya sudah bisa makan sedikit-sedikit, sudah nggak muntah. Terus ketiga kalinya sudah makan udah biasa, udah enak gitu. Dan hasilnya positif leukemia menurut dokter di Bandung. Dan baru kali ini saya berobat ke alternatif ke Ustadz Sony. Udah pernah berobat ke dokter tapi obatnya nggak bisa dimakan karena nggak bisa makan nasi, makan bubur juga nggak masuk gitu. Yang saya rasakan pertama yaitu perubahan pada kesemutan di kaki. Terus yang kedua saya rasakan bisa berpikir positif. Baru terapi sekali dari Ustadz Sony itu panasnya langsung turun. Kemudian dia sudah bisa menggerakkan lagi badannya. Tadinya yang disentuh aja sakit, nangis gitu, nggak mau diem. Terus sekarang malah alhamdulillah sudah bisa jalan gitu. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony, saya bisa sembuh dan udah bisa beraktivitas kembali. Dengan kesembuhan saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sony. Dengan izin Allah dan ridha Allah, saya bisa sembuh seperti saat sekarang ini. Ustadz Sony Sutrisna, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah mencarikan solusi penyakit saya. Nah, sekarang telah saya rasakan sudah sembuh. Dan kepada pemirsa